Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berada pada program podcast POJM, Podcast Jerry Muhammad, dengan tersambung secara telekomunikasi, yaitu dengan seluler, dan rekam masing-masing kamera di tempat masing-masing. Kita sapa dulu dengan siapa di sana? Dengan Abdul Aziz. Oke, Abdul Aziz ini. Abdul Aziz, ya. Nama lengkap ya? Ya, nama lengkap. Oke, nama lengkap. Aziz, ya, biasa Aziz. Mungkin nanti teman-teman yang lihat langsung di layar bisa tahu secara jelas penampakannya. Jadi beliau ini salah satu warga Sangkulirang yang sudah lama menetap di Samarinda. Bukan begitu ya? Iya, betul. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja dengan mungkin bisa dikatakan putra daerah lah ya. Iya, putra daerah. Karena kalau nggak salah lahir di Sangkulirang ya. Lahir di Sangkulirang, SD sampai SMA di Sangkulirang. Nah, berarti lebih enaknya coba untuk perkenalkan diri sendiri deh. Gimana? Boleh. Oke. Ya, teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan kayaknya podcast ini akan ditayangkan saat bulan puasa. Jadi selamat berpuasa kepada yang menjalankannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dan saya lahir di Sangkulirang. Dulu SD-nya SD 003 Sangkulirang, kemudian SMP 1 Sangkulirang dan SMA 1 Sangkulirang. Kemudian setelah itu saya berkuliah di Samarinda dan sampai sekarang menetap di Samarinda karena bekerja di sini dan juga menikah dengan warga Samarinda begitu. Wah, berarti sekarang lebih banyak waktu di Samarinda atau di Sangkurang nih? Lebih banyak di Samarinda pastinya, karena bekerja di sini ya. Berarti ada ini kan mau lebaran, mau puasa ya? Mau puasa. Ya, berarti betul. ada rasa rindu lah untuk ke kampung halaman ya? Oh, pasti. Pasti ya. Pasti. Jadi memang kadang-kadang kita kalau jauh dari kampung ingat kampung, terus kalau udah di kampung kadang-kadang ada bosan-bosannya di kampung ya. Iya. Jadi memang harus kita seperti itu memang. Jadi ini sekali lagi teman-teman, kita tersambung lewat menggunakan telepon seluler dan Betul. dengan merekam masing-masing kamera di tempat masing-masing. Saya berada di Sangkulirang dan rekan saya Abdul Aziz berada di Samarinda. Kita akan tanya-tanya banyak nih karena putra daerah Sangkulirang. Jujur saja saya seorang pendatang di Kecamatan Sangkulirang. Pendatang yang serasa jadi warga masyarakat Sangkulirang menetap. Mungkin masih banyak yang saya belum tahu tentang Sangkulirang dan juga mungkin teman-teman podcast belum tahu tentang Sangkulirang di tahun 90-an lah. Karena kebetulan kalau tidak salah Bro Aziz ini lahir di tahun 90-an ya? Iya, betul, 90-an. Mungkin Generasi bisa ceritalah 90. seputar Sangkulirang di masa kecil, singkat atau gimana? Persilahkan. Tapi sebelum cerita, saya ini dulu menambahkan. Sebenarnya kalau walaupun pendatang tapi sudah membawa nama baik Sangkulirang, kayak brother Jerry ini kan sebenarnya sudah jadi putra daerah lah. Amin. Mudah-mudahan diterima sama masyarakat. Bekerja di situ, bekerja di situ, menikah di sana, kemudian membawa nama baik juga. Amin. Sering membawa anak-anak ya kan. Kalau dulu itu masih guru, sering membawa anak-anak untuk berbagai event. Sebenarnya sudah banyak memberikan dampak positif untuk Sangkulirang secara umum. Jadi sebenarnya sudah putra daerah. Amin. Mudah-mudahan lah. Iya. Karena saya merasa sih Sangkulirang ini kayak kampung sendiri gitu. Selain secara letak geografis juga nyaman untuk ditinggali, dan juga Sangkulirang ini juga warga-warganya enak gitu, kayak keluarga sendiri gitu. Begitu juga Bro Aziz ini juga teman serasa keluarga itu, serasa saudara. Iya betul. Ya, jadi kalau putra daerah, saya bingung juga apakah putra daerah itu hanya yang lahir di daerah itu. Kriterianya tuh masih samar sih. Jadi kalau menurutku Jerry ya putra daerah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan warga masyarakat Sangkulirang juga bisa menerima saya sebagai putra daerah. Insya Allah. Jadi gimana cerita seputar Sangkulirang nih? Di mungkin waktu kecil tahun 90-an gimana? Sekarang kan udah maju nih, alhamdulillah. Iya betul. Saya juga beberapa kali pulang sudah sangat maju sekali, berbeda dengan tahun lalu di zaman-zaman 90-an itu ya. Tapi
ada beberapa hal yang aku kangen. Iya, iya. Di tahun 90 yang sekarang itu nggak ada di Sangkulirang sekarang yang aku lihat. Apa itu? Contohnya ini rame-rame pulang sekolah. Nah, itu nggak ada. Betul sih, iya. Rame-rame berjalan kaki. Iya, iya. Wah, saya dari, sampai dari merinding ya sekolah. dengernya. Iya betul, itu nggak ada lagi. Itu entah kenapa, apakah generasi muda Sangkulirang nggak suka jalan kaki atau bagaimana. Tapi dulu itu pulang sekolah berbarengan, berjalan kaki, kemudian ngobrol bareng sepanjang jalan, walaupun jaraknya nggak begitu dekat. Itu seru dan memberikan kenangan tersendiri. Jadi kalau aku pulang ke Sangkulirang itu sudah nggak lihat lagi. Rata-rata generasi muda sekarang menggunakan kendaraan. Iya, betul, betul. Jadi kenangannya kayaknya kurang dapet. Dulu Kalau aku itu sih. Dulu itu kalau nggak salah ini aja sih sepeda ya. Paling keren sudah sepeda itu. Iya, tapi jarang juga sih. Dulu aku punya sepeda, tapi lebih senang jalan kaki karena rame-rame. Itu mulai berangkat dan pulang. Betul. Apalagi pulangnya dulu jam 2 ya. Iya, panas-panasan jalan kaki sambil ngobrol. Jajan es gitu ya. Iya. Iya, betul. Itu rame-rame itu. Apalagi selain yang hilang, mungkin yang masih dalam ingatannya Bro Ajis nih? Apa ya? Itu satu yang tadi ya. Yang kedua mungkin ini, entah memang perkembangan zaman atau gimana, kayaknya Sangkulirang sekarang lebih berdebu gitu ya. Iya, kalau dulu itu kayaknya lebih debunya nggak terlalu banyak. Lebih segar, asri gitu ya. Iya, mungkin itu penyebab kenapa dulu jalan kaki enak. Betul, betul. Kalau sekarang kayaknya juga orang-orang mikir deh mau jalan kaki karena itu lebih berdebu. Kalau dulu kayaknya debunya kurang. Iya. Apalagi selain jalan kaki bareng-bareng teman, mungkin bareng pacar dulu ya. Dari sekolah sampai ke rumah diantar dulu, mungkin ada istilah dulu nganter jalan kaki sih, bukan nganter pakai kendaraan mungkin kayak sekarang. Dan juga Sangkulirang mulai berdebu, tapi mungkin dari sisi-sisi yang tadi Bro Aji sebutin, ada nggak yang berkesan sampai sekarang mungkin itu menjadi sebuah ikon penting dan ciri khas banget untuk Sangkulirang. Ciri khas banget Sangkulirang ya. Apa nih, seputar apa? Makanan atau berenangan mungkin? Bisa jadi. Berenangan itu ikon tuh ya? Iya. Ya, kita dulu berenang terus. Saya kan rumah di pinggir laut, jadi tiap hari kayaknya berenang. Serasa punya kolam pribadi ya? Iya, jadi kita berenang sering sore, kalau nggak sore. Kalau hari libur, hari Minggu baru pagi. Kalau sore biasa pulang sekolah. Sore-sore setelah asar itu baru berenang. Itu seru juga, karena berenangnya rame-rame. Dan itu jarang banget kita dapat. Sekarang itu jarang banget di Samarinda. Kalau mau berenang Samarinda kan bayar. Betul. Kalau sekarang mungkin lebih pakai ini, berenang di kolam renang ya? Iya, di kolam renang. Kalau dulu di alam terbuka gitu. Iya sih, ikon penting itu. Tapi kalau berenangan sih Bro Aji sekarang masih ada juga teman-teman atau adik-adik kita lah ya. Baik itu di hulu, di hilir, itu masih ada momen-momen dimana kalau pasang air mereka berenang. Dan ini saya pertama ke Sangkulirang juga ini terkesan gitu, anak-anak di Sangkulirang itu berani banget untuk loncat dari jembatan ke laut gitu ya. Mungkin Mas Aji juga, Bro Aji juga gitu dulu mungkin ya. Lompat-lompat gitu. Saya lupa tapi lompat-lompat iya. Lompat-lompat iya. Apakah dari kapal juga iya. Cuma memang sepertinya seru deh. Seru ya. Kelihatan keren. Kalau dulu kelihatan kerennya lompat di situ keren. Kalau sekarang mungkin menggunakan motor keren. Beda. Kalau zaman dulu beda zaman ya. Zaman dulu iya, salto aja sudah keren. Itu seputar Sangkulirang di masa-masa Bro Ajis dulu lah. Terus iya. Kalau sekarang sih Sangkulirang dengan penampakan yang modern ini, apakah dengan berapa kali pulang ke Sangkulirang ada nggak yang mungkin itu jadi cerita baru buat Bro Ajis? Oh iya, tentu. Karena ada banyak perkembangan di Sangkulirang ya, mulai dari rumah sakit sudah bagus, kemudian perkantoran juga sudah mulai dipindah ke tempat yang lebih bagus, maksudnya gedungnya lebih bagus begitu. Betul.
Kemudian saya lihat juga ada fasilitas olahraga yang semakin banyak. Misalnya kayak lapangan basket itu kan saya lewat di depan kantor camat itu Ya, ya. ada lapangan voli dan basket sekarang. Itu bagus banget karena itu mendukung ini kan bakat minat generasi di sana. Ya kalau lihat sih perkembangannya sudah jauh dibanding dulu. Sekolah-sekolah juga sudah semakin maju, bangunannya juga sudah semakin bagus. Tentunya generasi-generasinya juga lebih modern ya. Betul. Banyak juga prestasi-prestasi mereka saya lihat, dan itu cukup membanggakan sebagai salah satu orang Sangkulirang saya ini. Sebenarnya orang Sangkurang ini banyak Bro Ajis ya, banyak sekali. Banyak, dan kalau menurut kisah sih ada yang menjadi anggota-anggota DPR, ada yang duduk di kursi-kursi pemerintahan, dan mungkin next kita lah ya bisa jadi orang yang bisa membanggakan untuk Kecamatan Sangkulirang. Begitupun Bro Ajis. Amin. Ya amin. Harapannya begitu. Kalau generasi-generasi di atas kita yang sudah berhasil itu banyak banget. Apalagi di Samarinda ini kalau mengenalkan diri, misalnya kan saya bertemu orang baru gitu, terus ditanya dari mana, kemudian saya jawab dari Sangkulirang. Nah itu biasanya orang-orang akan bilang, wah orang Sangkulirang di Samarinda banyak sukses loh katanya. Nah dia mulai menyebutkan nama-nama yang memang sukses, mulai dari pejabat, pengusaha, itu banyak orang-orang Sangkulirang. Jadi trennya orang Sangkulirang itu berhasil begitu. Saya lihat punya ciri khas tertentu dan juga keberhasilan tertentu di setiap lini dan daerah ya. Iya, itu terlihat dan itu juga diakui oleh, ini pengalaman saya jadi bisa berbeda dengan teman-teman. Tapi yang saya temui memang orang-orang Sangkulirang cukup dikenal dan juga diakui di berbagai hal, termasuk di situ prestasi begitu. Oke, baik, itu soal Sangkulirang lah ya. Iya. Kesibukan sekarang dengar-dengar sebagai konten kreator ya? Iya, masih konten kreator. Ya, selain konten kreator untuk diri sendiri juga menerima jasa untuk orang lain. Nah, teman-teman, alhamdulillah juga ini mungkin sebagai informasi lah ya, Bro Ajis. Jadi channel ini dibangun juga sebenarnya salah satunya ada motivasi dari Bro Ajis awal-awalnya. Dan untuk berbicara di hadapan layar seperti ini atau di hadapan kamera seperti ini juga banyak saya konsultasi bagaimana supaya ada keberanian dan gimana secara desain dan juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung dalam proses produksi sebuah konten. Ya, saya banyak belajar dengan Bro Ajis, dan Bro Ajis juga punya channel tersendiri ya? Iya, saya punya channel YouTube. Kalau dulu kalau nggak salah Gadget Borneo dan membahas tentang gadget-gadget. Nah sekarang udah ganti katanya ya? Ganti nama, tapi kontennya sama. Konten tetap sama. Jadi tetap sekarang gadget. Nama kontennya? Nama channelnya? Nama channelnya, sorry. Nama channelnya Aziz Abdul. Oke, nanti kita akan tayangkan di layar. Buat teman-teman teman-teman yang mungkin memerlukan informasi-informasi yang berkenaan dengan gadget dan hal-hal yang lain yang mungkin bisa jadi referensi di perkembangan konten-konten teman-teman. Nah, ya kalau di subscribe ya alhamdulillah. Sambil dipromosiin dong. Kira-kira apa aja sih di dalam YouTube-nya Bro Ajis ini? Kalau saya kan selama ini sebagai penikmat mungkin belum begitu tahu visi misi dibentuknya si channel YouTube itu tersendiri. Sebenarnya visi dari membentuknya channel itu adalah portofolio sebenarnya. Karena kan saya bukan dari sana. Saya kan backgroundnya pendidikan ya. Kemudian memiliki minat di videografi dan desain. Akhirnya saya coba belajar, banyak melihat channel-channel lain juga, membaca buku, mengikuti kursus-kursus. Dan alhamdulillah sebagai portofolio, sebagai bukti karya lah. Betul. Istilahnya, akhirnya saya membuat channel YouTube. Nah, dengan adanya channel YouTube itu akhirnya memudahkan saya dalam menerima berbagai project dari orang lain karena mereka melihat sudah ada karyanya. Iya. Jadi awalnya itu memang untuk portofolio. Bahasa mudahnya mungkin kalau kamu pengen tahu karyaku ya tontonlah di channel YouTubeku gitu ya.
Ya, itu mudahnya seperti itu. Kan kita biasanya ada project, kan selama ini project saya dari kenalan-kenalan. Betul. Nah, kadang-kadang yang datang juga bertanya, gimana nih, yang mana contoh videonya, boleh kami lihat. Nah, itu biasa saya arahkan ke channel YouTube. Betul. Untuk mempermudah mereka. Jadi orang tidak hanya membayangkan gimana sih hasilnya nanti, tapi ya monggo silahkan buka channel YouTube saya, ini gambaran secara nyata dan hasil karya yang sudah terbentuk dan jadinya ya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang dengan sudah banyak project, tidak hanya channel YouTube sekarang portofolionya. Jadi kadang-kadang saya juga tunjukkan berbagai karya yang sudah pernah saya buat dari pesanan orang lain. Nah, di subscribernya kami di Jeri Muhammad YouTube channel juga ada beberapa subscriber dari teman-teman YouTube-nya Bro Ajis yang kemarin coba ngobrol-ngobrol, ketemu mereka ngobrol, katanya lama nih nggak ada konten dari Gadget Borneo atau YouTube-nya Bro Ajis katanya. Gimana tuh? Kabar-kabar nih lagi sibuk di konten-konten lain ini. Iya betul, saya minta maaf kepada teman-teman, rekan-rekan semua, karena memang beberapa waktu ini, ya sudah beberapa bulan ini saya banyak menghabiskan waktu dengan konten orang lain. Jadi saya di belakang layar berbagai konten orang lain yang saya siapkan, malah konten sendiri ini sedikit terbengkalai. Walaupun sebenarnya rencananya sudah ada dan juga barang-barangnya juga sudah ada. Jadi sebenarnya tinggal waktunya aja lagi untuk membuatnya, karena belum sempat beberapa waktu ini. Nah, itu ngomongin soal konten kreatornya Bro Ajis dan juga channelnya Bro Ajis. Kan kalau konten kreator berarti berkaitan dengan desain grafis ya? Ada desain grafis, betul. Ini kan perkembangan desain grafis ini banyak nih digunakan sebagai platformnya bisnis juga pendidikan ya? Betul, di semua lini ada desain grafis. Nah, menurut Bro Ajis nih, seberapa besar sih pentingnya sebuah desain grafis itu sendiri bagi sebuah platform bisnis atau pendidikan?